Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa lagi memuji Tuhan, berbakti bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita memuji Dia karena kasih-Nya besar dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan Yesus untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika Haleluya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia berikan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. amin Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Selama hidup kami menyembah Engkau ya Tuhan. Amin Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidup kami menyembah Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada hari ini kami ada dengan tidak kurang suatu apapun. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kesempatan begitu baik Kau berikan bagi kami ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Engkau. Sebab itu ya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk semua bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita angkat pujian kepada Dia.
seindah pelangi, secerah mentari. Haleluya, haleluya. Seindah pelangi, Amin. secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, amin Tuhan. secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini aku kau miliki, Kini aku kau miliki, hatiku bernyanyi. karena aku kau miliki. Haleluya Tuhan. Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. kini aku kau miliki. Kini aku kau miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki Tuhan, jadikan aku berarti. Haleluya. Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kini aku kau miliki. Kini aku kau miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku Haleluya. Amin Tuhan. untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau ku banyak mau tetap setia. dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi Amin Tuhan. untuk Mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus,
kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Namanya Yesus, Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka dan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Dia memberi Haleluya. kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Dia sembuhkan hati luka. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Haleluya. Dia sanggup bebaskan kita semua. Dia penolong dalam hidup kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Yesus Tuhan kita. Oleh cintanya yang besar, Dia menyelamatkan hidup kita. Karena itu patutlah Dia dipuji, ditinggikan. Waktu Tuhan tolong saya, di sanalah ku dapat sentosa. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dulu saya jauh dari jalan sorga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Dia tolong saya. waktu Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Saya tersesat bila tiada Tuhan. tersesatlah bila tiada Tuhan yang telah menolong saya. Hatiku senanglah sejak kupilih Dia, Yesus Tuhan kita. Hatiku senanglah sejak ku pilih Dia, angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya, Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah bila tiada Tuhan yang telah menolong saya. saya tersesatlah bila tiada Tuhan. Saya tersesatlah bila tiada Tuhan yang telah menolong saya. Amin. Kita tersesat kalau tidak ada Tuhan yang menolong dan menyertai kehidupan kita.
Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita kembali diisi dengan firman Allah. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka hati kita untuk mendengar Allah berbicara melalui hamba-Nya. Firman Allah yang memberkati kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Juru selamat jiwaku, Juru selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku, Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Kembali katakan, Juru selamat jiwaku. Juru selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku, Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Yesus, Yesus. Yesus, Amin Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkau Juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Juru selamat jiwaku, Yesus Juru selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus, Juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kami bahwa hanya Engkaulah Juru Selamat kehidupan kami ya Bapa.
Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi dia, Engkau pakai dia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kalau kita masih boleh ada sampai saat ini dan menikmati tayangan ini semua adalah berkat dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan untuk hari ini, tema firman Tuhan yang diberikan adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18, ayat 12 sampai dengan 14. Injil Matius pasal 18, ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau kita membaca dari perikop ini, perumpamaan tentang domba yang hilang ini, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa ini menunjukkan adanya satu bentuk kepedulian atau rasa kepedulian yang sangat besar dari pemilik domba ini atau yang sekaligus juga gembala terhadap domba-dombanya. Ya, ada perhatian yang begitu besar, perhatian yang luar biasa dari gembala ini kepada khususnya kepada domba yang hilang, domba yang tersesat itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari 100 ekor domba itu, satu hilang, dan si gembala ini membawa 99 yang tidak hilang ini, yang tidak tersesat ini di pegunungan, meninggalkan mereka di sana. Tidak ada tertulis sama sekali bahwa dia minta bantuan orang lain atau gembala lain, tapi dia meninggalkan 99 domba itu di sana dan pergi untuk mencari satu domba yang hilang. Ya, jadi jelas di sini bagaimana perhatian dan kepedulian gembala ini terhadap domba yang hilang. Dan kita tahu bersama dari perumpamaan ini, Yesus adalah gembala itu. Yesus adalah gembala yang baik, kita katakan, dan kita adalah domba-dombanya. Anak-anak Tuhan adalah domba-dombanya.
Sebab itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan pertama mengenai domba itu sendiri. Domba yang terhilang itu, domba yang pergi dan tersesat itu pergi atas keinginannya sendiri. Dia pergi meninggalkan kawanan domba yang lain, pergi meninggalkan gembala yang menuntun, memimpin mereka. Kemudian ia tersesat dan terhilang. Kenapa dia kemudian bisa sampai tersesat dan terhilang, domba ini? Mungkin karena memang ia pada saat itu lebih tertarik pada keadaan yang ada di sekelilingnya, ya, sesuatu yang mungkin lain dari yang biasa dihadapi, sehingga dia tertarik untuk datang pada tempat-tempat yang menarik perhatiannya, padahal tempat-tempat itu bisa saja karena menuju ke pegunungan itu, mungkin saja tempat-tempat itu merupakan hutan belantara atau merupakan semak belukar, ya. Dan dia berada sehingga dia berjalan dan menjauhi kawanan domba yang lain dan menjauhi gembala. Sehingga akhirnya dia kehilangan tujuan. Tujuannya harusnya bersama-sama dengan gembala, bersama-sama dengan kawanan domba yang lain, tetapi dia mencari tujuan sendiri. Dia tinggalkan kawanan domba, dia tinggalkan gembala, dan dia kehilangan tujuannya yang sebenarnya, ya. Dan karena dia pergi meninggalkan gembala dan kawanan domba ini, dia juga tidak mendengarkan lagi suara gembala yang memimpinnya, suara gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan domba ini. Dan juga dengan dia meninggalkan gembala ini, dia juga meninggalkan kawanan domba yang lain. Dia tidak lagi memperhatikan kawanan domba yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sebab ada kemungkinan juga dia ingin mencari makanannya sendiri. Padahal jelas bahwa gembala ini yang bertanggung jawab untuk memberi makanan ini kepada kawanan domba, kepada seluruh domba yang dia miliki. Tetapi satu domba yang kemudian tersesat dan terhilang ini, dia mencari tempat untuk memenuhi keinginannya untuk makan sendiri. Sepertinya dia tidak lagi mau menunggu sampai gembala membawa kawanan domba ini ke tempat yang layak di mana mereka dapat menerima makanan yang baik, ya. Hal-hal inilah yang kemudian membuat domba ini tersesat dan kemudian terhilang. Apakah gambaran dari hal ini? Tadi saya sudah katakan bahwa domba ini adalah gambaran dari orang-orang percaya sebenarnya. Anak-anak Tuhan. Yang sebenarnya sudah tahu siapa gembalanya. Harusnya turut apa kata gembalanya. Yesus sebagai gembala. Turut apa yang Yesus firmankan kepada mereka. Bersama-sama dalam satu lingkungan kawanan domba. Bersama-sama dalam satu himpunan orang-orang percaya. Tetapi kemudian dia menghilang karena apa? Karena kemauannya sendiri, ya. Ada hal-hal di dalam dunia ini yang menarik perhatiannya sehingga dia mulai mengalihkan pandangannya, dia mulai mengalihkan perhatiannya yang harusnya turut kepada gembala, bersama-sama dengan himpunan atau kawanan domba yang lain, bersama-sama dengan himpunan orang-orang percaya, tapi dia mulai menarik diri untuk memenuhi keinginannya melihat hal-hal lain yang ada di dalam dunia ini, daya tarik yang ada dalam dunia ini. Seseorang memang bisa, bahkan seorang anak Tuhan pun, orang-orang yang sudah percaya pun, orang-orang yang sebenarnya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat,
karena satu dan lain hal, karena ketertarikan mereka kepada dunia, ketertarikan mereka kepada daya pikat yang ada di dalam dunia ini, kemudian orang ini menolak Allah. Dan penolakan terhadap Allah yang dilakukan seorang anak Tuhan untuk waktu yang lama akan menyebabkan dia tersesat sangat jauh ke dalam belantara dunia ini. Ya, orang yang tadinya sudah hidup sama-sama dalam himpunan orang-orang percaya, orang yang tadi sudah hidup mengikuti cara hidupnya Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Tetapi karena ada daya tarik yang kuat dari dunia ini, kemudian menarik mereka untuk meninggalkan himpunan orang-orang percaya. Atau kita dalam gereja lokal, mungkin kita bisa katakan di dalam jemaat, dia mulai meninggalkan jemaat. Dia mulai meninggalkan waktu-waktunya untuk beribadah. Karena apa? Karena tertarik untuk bergabung dan memenuhi keinginannya dengan daya tarik dunia yang ada. Sehingga dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan himpunan orang-orang percaya. Dia terhilang dan sangat mungkin kemudian tidak bisa ditemukan lagi. Ya. Hal ini merupakan keputusannya sendiri. Bukan anjuran dari himpunan anak-anak Tuhan, tetapi karena keinginan sendiri yang timbul di dalam hatinya setelah melihat daya tarik yang ada di dalam dunia ini, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya manis, yang kelihatannya bagus di pandangan mata, tetapi kemudian menjerumuskan dia dalam kehidupan dosa, membuat dia terhilang, membuat dia tersesat dan tidak tahu jalan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Begitu juga begitulah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, itu memang membawa keselamatan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak menjaga pikiran kita, kita tidak mau ikut lagi kepada perintah-perintah Tuhan, dunia akan mampu menarik kita. Dunia akan mampu mempengaruhi kita. Sehingga pada akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai meninggalkan perhimpunan orang-orang percaya. Kita mulai meninggalkan waktu-waktu untuk ibadah. Karena apa? Banyak waktu kita tersita untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Allah membiarkan akhirnya hal ini. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-6, saya baca saja mulai dari ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi roh Tuhan tidak akan terus-menerus selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kalau manusia menolak Tuhan, kalau manusia hanya ingin hidup menurut keinginan dagingnya, ingin memuaskan hawa nafsunya, sehingga dikatakan di sini mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Mereka tidak ingat lagi akan perintah Tuhan. Mereka tidak memperhatikan lagi kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Larangan yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Itu membuat mereka terhilang. Dan kalau mereka terhilang, mereka ingin
memuaskan hawa nafsu mereka, maka ayat ketiga itu katakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Manusia adalah daging dan kecenderungan hati manusia adalah mengikuti hawa nafsu daging. Kita meninggalkan Tuhan, ada resikonya. Terhilang, tersesat, dan kemudian kita terhilang. Bahkan untuk selama-lamanya kita bisa terhilang. Itu mengenai domba. Kemudian kita perhatikan mengenai gembala. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 12 itu, bahwa gembala ini atau pemilik domba ini memiliki 100 ekor domba. Satu jumlah yang besar, 100 ekor domba. Dan sebagai pemilik domba, sebagai gembala yang hari-hari mengurus mereka, gembala ini sangat mengenal domba-dombanya. Satu persatu dia mengenal domba-dombanya. Sehingga ketika ada satu domba yang hilang, ada satu domba yang tidak ada di dalam kawanan domba-domba yang lain, gembala ini tahu ada satu yang terhilang. Dan sebab itu gembala ini berusaha mencari, berusaha sedemikian rupa untuk mengembalikan domba yang hilang ini ke dalam kawanan domba yang lain. Sebagai gembala, Yesus tahu persis keadaan kita sebagai domba-dombanya. Kita anak-anak Tuhan, semua kita satu persatu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, begitu besar perhatian Tuhan kepada kita, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga dikatakan di dalam Alkitab, sehelai rambut saja jatuh di kepala kita, Tuhan tahu, Tuhan hitung semuanya. Begitu besarnya perhatian Tuhan, begitu besarnya kepedulian Tuhan kepada kita. Dasarnya adalah kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas, kasih yang begitu besar. Ya, sehingga dikatakan bahwa dia berusaha untuk mencari domba yang hilang ini dan mengembalikannya ke dalam kawanan domba yang lain. Ya, kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mungkin ada kalanya kita kurang peduli dengan keadaan anggota jemaat di sekitar kita, atau dalam himpunan yang lebih besar, dalam kalangan orang-orang percaya. Mungkin kita kurang peduli kalau ada satu atau dua orang yang kemudian tersesat dan terhilang di antara himpunan kita. Sebagai orang-orang percaya, mereka mulai terhilang karena pengaruh dunia ini, karena ketertarikan mereka untuk memenuhi hawa nafsu daging mereka. Kita kurang peduli, kita tidak tahu bahkan bahwa mereka sudah mulai terhilang. Tetapi Tuhan peduli, dan Tuhan tahu persis kalau ada anak-anaknya yang mulai tersesat dan kemudian terhilang. Sebab itu Tuhan berusaha dengan sedemikian rupa untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dalam dunia ini, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan jiwa. Itu hal yang paling penting bagi Yesus. Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang tersesat karena terpikat oleh daya tarik dunia. Ya. Jadi bagaimana kita dapat tetap juga mencontohi Yesus ini. Besarnya kasih Yesus, kepedulian dan perhatian yang Yesus berikan kepada jiwa-jiwa, kepada anak-anak Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan, mulailah memberikan
perhatian, mulailah peduli untuk memperhatikan kalau ada jiwa-jiwa yang mulai terhilang, jiwa-jiwa yang mulai tersesat. Ya, perhatikan kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh dapat kembali, ditarik kembali masuk di dalam himpunan orang-orang percaya. Ya. Kita mencontoh apa yang Yesus lakukan supaya kita juga boleh menjadi saluran berkat, kita boleh menjadi tangan yang terulur untuk menolong orang-orang yang terhilang. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kembali ke Matius pasal yang ke-18, di ayat yang ke-13 itu dikatakan, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ketika gembala ini mencari domba yang tersesat, yang terhilang, kemudian ia mendapatkannya, ia menemukannya, bisa mengembalikan domba itu kepada kawanan domba yang lain, ada sukacita yang besar. Ya, dikatakan di situ sukacitanya lebih besar, kegembiraannya atas seekor yang hilang itu daripada 99 yang lain. Bukan berarti kemudian gembala ini tidak mau memperhatikan 99 yang lain. Tidak. Tapi penting untuk menyelamatkan domba yang hilang. Yesus datang untuk menyelamatkan dan mencari jiwa yang terhilang. Penting untuk menyelamatkan jiwa yang hilang. Jiwa yang lain yang sudah aman, mereka yang sudah tetap memegang kebenaran firman Allah, mereka yang tetap dalam iman mereka, puji Tuhan. Tetapi ada yang terhilang, itu harus dikembalikan, itu harus dicari. Supaya apa? Supaya mereka juga kembali dalam jalan keselamatan. Ya. Dan kalau hal itu terjadi, kalau kemudian domba yang hilang itu ditemukan dan diselamatkan, berhasil diselamatkan, tentunya ada sukacita bagi gembala itu. Begitu juga dengan Allah kita, ya. Karena apa sukacita itu lahir? Karena domba yang hilang itu sebenarnya hampir saja hilang untuk selamanya. Bukan saja tersesat untuk mencari jalan kembali, tetapi hilang. Sukacita itu timbul ketika gembala ini berhasil menyelamatkan domba itu lolos dari bahaya maut. Sukacita itu timbul karena gembala itu juga sudah berusaha memberikan segala usaha upayanya, daya upayanya untuk menyelamatkan domba itu. Dia memberikan segalanya untuk menyelamatkan domba yang terhilang itu. Dan ketika tugas itu tuntas, ketika dia berhasil menemukan kembali domba itu dan membawa kembali domba itu ke dalam himpunan atau kawanan domba yang lain, situlah terjadi sukacita. Situlah kegembiraan yang lebih besar daripada 99 domba yang lain. Kalau Allah bersukacita karena ada jiwa yang tadinya terhilang, kemudian diselamatkan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Kita dipakai oleh Allah dan kita harusnya menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, memperhatikan anak-anak Tuhan yang lain. Kalau ada yang terhilang, kalau ada yang tersesat, kalau ada yang kemudian memilih lebih mengasihi dunia ini, mengasihi Tuhan. Jangan berdiam diri, saudara. Kita harus bertindak, kita harus gerak untuk mulai mencari dan menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya memerlukan pertolongan kita. Betul bahwa jiwa-jiwa yang terhilang ini tersesat karena keinginan mereka sendiri.
Mereka tersesat karena kemauan mereka untuk memenuhi hawa nafsu mereka dengan keinginan-keinginan dunia. Tetapi sebagai Tuhan, sebagai satu himpunan orang-orang percaya, miliki kasih Allah yang besar itu. Miliki kepedulian dan perhatian seperti Allah memperhatikan anak-anaknya. Kita perhatikan juga sekeliling kita. Perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang seiman. Kalau ada yang sampai tersesat dan terhilang, cari mereka. Datang kepada mereka. Usahakan dengan segala daya upaya kita, dengan segala kemampuan kita untuk menarik lagi mereka keluar dari belantara dunia ini dan membawa mereka kembali ke jalannya Tuhan. Itu menjadi kewajiban kita. Itu menjadi tugas kita. Keselamatan itu dari Tuhan. Tapi tugas kita untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka, membawa mereka kembali ke jalannya Tuhan. Menerima kembali keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Karena kalau kita sudah menjalankan tugas ini, kalau kita sudah mendapatkan jiwa-jiwa yang tersesat ini, kalau kita sudah dapat mengembalikan mereka kembali ke tengah-tengah himpunan orang-orang percaya, kembali ke dalam himpunan atau di tengah-tengah jemaat, kembali ke dalam jalannya Tuhan, kembali untuk mendengar dan mengetahui siapa gembala yang benar itu, siapa gembala yang baik itu, kembali menerima Yesus sebagai juru selamat. Tinggalkan keinginan mereka, tinggalkan kesenangan dunia yang mereka sempat nikmati. Tarik mereka. Karena apa? Karena ada saatnya mereka butuh pertolongan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang ini membutuhkan pertolongan kita. Karena mereka, ada kalanya mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya harus kembali kepada jalan yang benar. Kita menjadi tangan yang terulur bagi mereka untuk menarik mereka, membawa mereka lagi ke jalan keselamatan. Milikilah kasih Allah yang besar. Milikilah perhatian dan kepedulian seperti Allah memperhatikan anak-anaknya. Kita juga memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Ya. Dan saya percaya kalau kita berhasil membawa mereka kembali ke jalannya Tuhan, berhasil membawa mereka ke tengah-tengah perhimpunan dari anak-anak Tuhan, maka ada sukacita besar di dalam hati kita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Allah di dalam kita. Di dalam 1 Tesalonika sebagai ayat terakhir, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke 19 dan 20, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, katakan, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan untuk kita selamatkan. Jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita tolong. Dan kalau kita berhasil dengan pertolongan Tuhan, dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Maka itu akan menjadi kesukaan kita. Bahkan di situ dikatakan kemuliaan kita dan sukacita kita. Saudara mau menerima kemuliaan Allah? Saudara mau menerima sukacita dari Allah? Terimalah dengan membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa, minta Tuhan berikan kepada kita tuh hati yang memiliki perhatian, kepedulian
untuk menolong dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Dan kita nyanyikan dulu buah pujian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, Haleluya. kasih Terima kasih. yang Terima kasih untuk kasih yang besar bagi kami. Haleluya. kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Tuhan sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Biarlah kasih itu juga ada di dalam hati kita, sehingga kita juga boleh menjadi tangan-tangan yang terulur untuk menolong saudara-saudara kita yang lain.
jiwa-jiwa yang sekarang ini dalam keadaan terhilang, mereka yang tersesat dengan hidup dalam hawa nafsu duniawi, karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita juga menjadi bagian mereka. Dan biarlah dengan kepedulian kita, dengan perhatian kita, dengan kasih yang ada di dalam kita, kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, kita juga boleh mengasihi mereka. Kita boleh menarik mereka, menunjukkan kembali kepada mereka jalan yang benar, jalan keselamatan yang ada dari Allah itu, supaya mereka tidak terhilang untuk selamanya, tapi mereka boleh ada bersama-sama dengan kita dalam satu himpunan orang-orang percaya, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan menikmati pada saatnya menikmati kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan memberikan kepada kita keberanian juga dengan roh Allah yang ada dalam kita, keberanian untuk menjangkau mereka, keberanian untuk bersaksi kepada mereka, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, memerlukan jalan keluar dalam kehidupan mereka, di dalam kesesatan mereka, dalam keterhilangan mereka. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kan keagungan kasih ilahi
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti betapa besar kasih Allah kepada kami, betapa besar perhatian dan kepedulian Allah bagi kami, bahkan bagi jiwa-jiwa, terlebih bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sebab itu Tuhan, biarlah kasih Allah itu juga ada di dalam kami, sehingga kami juga mau menjangkau mereka, mencari mereka yang terhilang, menyelamatkan mereka yang sudah hidup dalam lumpur dosa, hidup dalam belantara dunia ini. Mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang berteriak minta tolong, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menemui jalan kembali kepadamu. Tuhan, pakai kami sebagai alat-alat-Mu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, biarlah kami boleh menjangkau mereka. Kami boleh menjadi tangan yang terulur bagi mereka, menolong mereka, menarik mereka keluar dari lumpur dosa, dan membawa mereka kepada jalan kebenaran. Itu jalannya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memakai kehidupan kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami juga dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami peduli kepada saudara-saudara kami. Kami peduli Tuhan kepada himpunan orang-orang percaya yang ada di sekitar kami, sehingga kami juga boleh mengetahui kalau ada di antara mereka yang sudah mulai tersesat dan terhilang, supaya kami juga boleh menarik kembali mereka, membawa mereka untuk kembali ke jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami juga memiliki kerinduan yang besar untuk mulai bergerak, memperhatikan dan mencari, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kalau tugas ini kami kerjakan, kami berhasil membawa mereka kembali kepadamu, Tuhan akan memberikan kepada kami satu sukacita yang besar, karena jiwa-jiwa itulah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati saat ini, dan biarlah Tuhan tetap memberkati juga akan umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang alami saat ini Tuhan. Kalau mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang di dalam kebimbangan, karena ada daya tarik yang kuat dari dunia ini, Tuhan, biarlah kami berdoa bersama-sama, mereka memiliki iman yang kuat untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, dan mereka tetap memilih Engkau, memilih tetap menjaga hidup mereka benar di hadapan Tuhan, daripada kembali kepada kehidupan dunia yang sia-sia dan penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan semua jemaat-Mu, berkati semua mereka yang menyaksikan tayangan ini, supaya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, berbicara di dalam hati mereka Tuhan. Kami mempunyai kasih yang besar seperti kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit juga, Tuhan kiranya mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Adakan mujizat Tuhan. Bahkan bagi mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang dalam pencobaan yang berat saat ini, berikan kepada mereka kekuatan dari Allah Roh Kudus, boleh menghampiri mereka, berbicara di dalam hati mereka, untuk memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melihat bersama-sama mujizat yang terjadi di tengah himpunan anak-anak-Mu, menguatkan iman kami, membawa sukacita kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Dan sebab itu saudara-saudaraku, biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita selalu, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya bersama-sama katakan, amin.